Dialog kita lanjutkan kembali, Mas Wawan. Kalau kita bicara soal debat semalam ini kan bicaranya bukan hanya soal ketahanan nasional, tapi juga politik internasional. Bagaimana Mas Wawan melihat dari kedua kandidat? Ya, kemarin yang lebih difokuskan menjadi polemik itu adalah soal Laut Cina Selatan ya. Tadi juga disampaikan bahwa kita tidak ada konflik ya dengan Laut Cina Selatan. Marty yang mengatakan. Pak Marty mengatakan itu. Tapi memang yang lebih kepada negara-negara tetangga kita saja yang kemudian bersebelahan. Tapi sudah selesai kasusnya seperti dengan Filipina. Akan tetapi memang masih ada masalah lain, yaitu mengenai masalah di perbatasan. Suka terjadi konflik. Misalnya pencurian ikan yang kemudian di tengah jalan terjadi upaya-upaya dan beraspas yang sifatnya denda damai. Meskipun ini tertutup, tapi saya bertanya kepada sejumlah orang yang bertugas di sana mengatakan suka ada seperti itu. Maka yang maksudnya ini ngambil itu kan ya? Ya, gitu ya. Inilah salam tempel gitu. Dan itu akhirnya diketahui oleh orang-orang polisi yang di Raja Malaysia dan dilapori seperti itu. Akhirnya terjadi konflik kelas pada waktu kita pernah terjadi kasus penahanan para pejabat itu, pejabat DKP waktu itu. Tapi ini kan di close, artinya tidak lantas dibuka ke publik, sehingga hanya menjadi isu, menjadi isu. Tapi bagi saya konflik seperti ini perlu ada suatu penguatan dari sisi diplomasi di perbatasan. Karena di sana tentu kita tidak hanya berhadapan dengan negeri sebelah, tapi juga orang-orang yang kebetulan dari lepas pantai manapun yang bisa masuk untuk tujuan apa. Seperti pengiriman manusia seperti dari Iran kemarin juga, kemudian dari Afghanistan juga seperti itu. Nah, bagaimana kepiawaian para petugas kita ketika berhadapan dengan masalah-masalah di perbatasan yang berkait dengan internasional itu. Dan selama ini masalah juga terjadi dengan negeri kita di tetangga di ujung ini, yaitu dengan Australia yang terakhir terjadi tindakan semena-mena terhadap para nelayan kita. Kemudian terjadi pembakaran dan mereka juga sempat mengembalikan imigran yang ke Australia dilempar begitu saja ke Indonesia kan? Termasuk juga nelayan dari Papua yang akhirnya tenggelam empat-empatnya itu setelah PNG tidak boleh masuk ke sana, disuruh lompat dari kapalnya. Ini terjadi dan itu menjadi isu hubungan internasional dengan negeri-negeri sebelah yang tentu saja ini tidak boleh dibiarkan karena itu menyangkut HAM, pelanggaran HAM. Itu tidak banyak dibahas sebetulnya semalam? Tidak banyak dibahas. Dan kita sadari banyak sekali imigran-imigran kita dari luar yang menjadi persoalan di negeri kita, yang akhirnya ditampung banyak di sini, di atas ini. Di Megamendung ya? Di Megamendung. Maksudnya imigran dari luar negeri kan? Ya. Nah itu kan menyisakan sejumlah catatan-catatan khusus. Termasuk mereka-mereka yang lantas lepas dari lingkungan itu dan tidak diketahui rimbanya, kemudian menikah secara ilegal dengan jumlah wanita di situ. Ini menjadi persoalan panjang yang. Gimana Mas? Saya kira Mas Wawan mungkin miss debat semalam itu. Itu kan pertanyaan dari Profesor Hikmahanto mengenai bagaimana kebijakan mengenai persoalan-persoalan yang tadi disampaikan. Itu jawaban Pak Jokowi juga sangat lugas. Ada dua persoalan kalau kita bicara soal batas. Yang pertama soal pelanggaran batas wilayah. Itu yang terjadi ketika batasnya itu sudah jelas. Nah, untuk mengatasi persoalan ini tentu harus dilakukan penguatan Angkatan Laut maupun kepolisian, terutama yang untuk polisi air dan juga kemampuan kita untuk memonitor perbatasan itu. Persoalan kedua itu belum selesainya tapal batas ataupun penetapan batas-batas wilayah. Kita masih punya persoalan dengan 10 negara tetangga kita tentang beberapa segmen dari batas-batas wilayah yang masih terus dirundingkan, dan yang terbaru memang dengan Filipina yang sudah paling tidak disepakati dinyatakan selesai. Nah, di dalam program untuk bidang politik luar negeri Pak Jokowi dan Pak JK itu kan salah satu prioritasnya itu adalah merefleksikan kepentingan dan posisi kita sebagai negara kepulauan.
Nah itu salah satu prioritas yang penting dari agenda itu adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan baik itu pelanggaran perbatasan maupun penyelesaian masalah batas-batas wilayah. Nah kita mungkin penyelesaiannya bagaimana? Ya melalui perundingan kalau yang kedua. Yang pertama tadi saya sudah katakan kan lewat penguatan kemampuan kita untuk memonitor perbatasan, penguatan elemen-elemen aparat yang memang berkaitan dengan pengamanan perbatasan. Tapi kalau untuk yang penetapan batas wilayah itu kan kita sudah punya yang namanya Joint Border Commissions ya dengan semua negara-negara itu yang proses perundingannya sudah jalan. Saya yakin kalau di bawah pemerintahan Pak Jokowi dan JK itu mungkin dalam 5 tahun itu kita bisa close 3 sampai 4 perbatasan dengan negara-negara tetangga kita. Ya, seperti yang paling mendesak ya mungkin seperti Timor Leste ya. Dan itu masih ada 2 segmen yang masih belum selesai. Kemudian juga dengan Papua Nugini ya dengan Palau. Itu yang dilakukan. Ya, saya ingin menyoroti soal Laut Cina Selatan ya. Saya pikir ini suatu persoalan yang sangat serius dan tidak bisa dianggap remeh. Tapi ini dianggap tidak ada sebetulnya sama Pak Marty. Kita di Laut Cina Selatan. Ya, walaupun tidak kita bersengketa di sana. bukan merupakan daerah claimant ya, bukan merupakan negara yang mempunyai klaim secara langsung terhadap salah satu wilayah. Tetap saja kan terjadi eskalasi dari tension, dari ketegangan di Laut Cina Selatan antara Cina dengan beberapa negara di ASEAN seperti Filipina, seperti Vietnam, juga Brunei. Nah, kalau eskalasi berlangsung terus, ini kan sangat berbahaya bagi apa yang dikhawatirkan oleh kita. Kalau terjadi destabilitas ya, instabilitas atas keamanan regional di ASEAN, di Asia Tenggara, tentu itu kan akan berdampak pada keamanan dan stabilitas kita. Kan kita bagaimanapun Laut Cina Selatan itu kan berada dalam halaman rumah kita sendiri kan. Kalau di depan rumah kita terjadi macam-macam kan tentu saja itu ada efeknya terhadap rumah kita. Jadi saya pikir ini sesuatu yang harus kita lihat sebagai persoalan yang sangat serius, dan siapapun presiden nanti mempunyai kewajiban juga untuk bagaimana membawa Indonesia memainkan peran yang sebetulnya selama ini sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang ya. Indonesia dianggap sebagai negara karena kita negara paling besar di ASEAN, juga karena kita tidak mempunyai kepentingan secara langsung, karena tidak mempunyai kepentingan dalam hati kita tidak mengklaim secara langsung salah satu wilayah. Jadi dianggap netral. Jadi leadership kita, kepemimpinan kita dalam mencari suatu solusi damai atas apa sebetulnya menurut kubu Prabowo Hatta apa peran Indonesia ya dalam sengketa? Ya, seperti misalnya sekarang ini kan nanti Bang Rizal senior saya bisa tambahkan. Misalnya sekarang ini sedang dibahas mengenai Code of Conduct ya, soal Laut Cina Selatan ya, antara yang seharusnya ditantangani antara ASEAN dengan Cina gitu. Jadi memang pada akhirnya ASEAN harus menjadi satu unit. Persatuan dari ASEAN sangat penting. Dan selama ini memang Cina berhasil untuk memecah belah ASEAN menggunakan kepentingan komersial, kepentingan bisnis, proyek-proyek misalnya dengan Myanmar ya, dengan Vietnam. Jadi memang cohesiveness, unity dari ASEAN ini memang menjadi susah untuk belum ada kepentingan masing-masing bilateral dengan Cina atau masing-masing negara. Kita juga selalu punya kepentingan ya. Tapi memang pada akhirnya negara-negara ASEAN ini melihat Indonesia, menginginkan peran Indonesia yang lebih agresif gitu. Jadi siapapun presidennya nanti, siapapun menteri luar negerinya nanti, itu punya kewajiban untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan selama ini. Misalnya tahun 2002 di bawah pemerintahan Megawati gitu, yang menteri luar negerinya Hasan Rayuda, kita berhasil waktu itu kan mengajak ASEAN dan Cina untuk menandatangani Declaration of Conduct. Nah, sekarang ini lebih maju dari declaration, kita memerlukan satu hal yang spesifik lagi, yaitu Code on Conduct, yang pada intinya adalah menekankan perbedaan-perbedaan wilayah itu, teritorial, antara ASEAN, beberapa negara ASEAN, dengan Cina harus diselesaikan dengan cara damai, dan masing-masing pihak itu harus mempunyai self-restraint, bisa menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan militer dalam menentukan sikap mereka. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.